coaching hari ini. Kira-kira dari pertemuan ini apa sih tujuan yang kita harapkan? Tujuan saya itu saya ingin supaya pembelajaran tahfidz di kelas saya itu menyenangkan dan berdampak baik bagi anak, ada hasilnya yang relevan gitu saja. Ya, berarti tujuan kita pada kesempatan ini ingin menemukan cara supaya tahfidz anak-anak itu menjadi lebih menarik. Baik, Saudara Evi, kalau ingin pembelajaran menarik, saya mau tahu nih ya. Coba gambarkan ya realita yang ada di kelas Ustazah Evi ketika pembelajaran tahfidz itu seperti apa? Jadi kalau pembelajaran tahfidz di kelas itu anak-anak saya dudukkan melingkar Ustazah. Kemudian nanti mereka saya minta untuk mendengarkan. Saya membacakan surat pendeknya, contohnya surat Al-Ikhlas gitu ya, 2-3 kali bahkan sampai 5 kali. Nanti setelah mereka selesai mendengarkan, nanti mereka akan saya pandu untuk membaca gitu, mengikuti. Nah setelah mengikuti, nanti saya coba satu-satu apakah mereka hafal atau tidak. Cuma yang terjadi di lapangan itu Ustazah, itu tidak berhasil karena anak-anak itu cenderung riuh, dia nggak bisa lama dalam mendengarkan. Jadi ketika saya sedang mengajarkan surat kayak gitu, mereka itu ada yang asik mainan sendiri, ada yang tiba-tiba nanti teriak atau tiba-tiba berdiri, ada yang sama temennya ya tangannya itu nol-nol dan lain-lain. Jadi tidak bisa diam dalam waktu yang lama gitu. Baik, terima kasih. Berarti sudah tergambar ya bahwa hambatan utamanya itu adalah anak tidak mau duduk diam, ya. Terus ya tidak tertarik dengan gaya belajar yang sekarang berarti ya. Mereka sukanya tadi suka bergerak. Iya. Itu yang dirasakan oleh Ustazah Evi sekarang, gitu ya. Baik, Ustazah Evi, tadi anak-anak itu dalam pembelajaran tahfidz ya tidak mau duduk diam gitu, dia tidak mau monoton gitu, mereka sukanya ramai, suka bergerak. Nah itu sebagai modal dasar berarti ya. Iya. Modal dasar yang bisa dimanfaatkan supaya mereka cinta pembelajaran tahfidz. Baik, nah sekarang Saudara Evi, dari modal yang dimiliki oleh anak-anak tadi yang suka bergerak tadi, apa sih rencana aksi yang ingin dilakukan gitu ya? Kan kalau melihat karakter anak-anak itu kan mereka lebih cenderung aktif fisik motorik kasarnya ya Ustazah ya. Berarti mungkin saya berpikiran bagaimana kalau hafalannya itu tidak sambil duduk tapi sambil melakukan aktivitas fisik motorik kasar gitu. Mungkin dengan diberikan gerakan-gerakan, ayatnya itu kan kita artikan kemudian dikasih gerakannya seperti itu, sepertinya lebih menarik. Jadi mereka itu tidak bosan seperti itu. Bisa juga dengan kita bawa ke lapangan, mereka melakukan estafet sambung ayat gitu. Nanti dengan membawa bola, nanti baca ayat 1 dikasih ke temannya baca ayat 2, itu seperti itu mungkin bisa ya Ustazah ya. Baik, itu ide bagus banget ya, ide yang bagus. Jadi metodenya itu hafalan tapi dengan bergerak, gerakan. Jadi bisa dicontohkan tadi ada gerakan estafet, ada apa lagi? Gerakan arti, surat arti ayatnya. Mantap sekali Ustazah Evi. Jadi sudah penggabungan mereka belajar tahfidz tapi dengan bergerak. Ya. Akhir Ustazah Evi ya, dari kegiatan tadi yang ada rencana Ustazah Evi pembelajaran tahfidz dengan gerakan dan sebagainya gitu ya dalam 1 pekan ke depan ini. Apa sih komitmen Ustazah Evi untuk rencana ini dan kapan ya kita mau evaluasi? Baik, saya berkomitmen dalam 1 pekan ini saya akan membuat jadwal. Jadi untuk Senin sampai Rabu itu saya akan menyiapkan gerakan standar dan latihan sendiri. Jadi nanti anak-anak saya ajari untuk gerakannya seperti ini kayak gitu. Nah nanti untuk hari Kamisnya itu kita ulang lagi di kelas. Jadi kayak Senin sampai Rabu itu penanaman konsepnya, hari Kamis itu adalah evaluasinya. Mereka itu sudah hafal belum sih gerakan dan ayatnya seperti itu. Nah nanti hari Jumatnya itu saya akan itu evaluasi di Jumat siang hasil dari pembelajaran dari Senin sampai Kamis itu, Jumatnya nanti dievaluasi satu-satu itu hasilnya seperti apa nanti untuk bekal mengajar di pekan berikutnya gitu Ustazah. Nanti evaluasinya saya catat, bila perlu nanti saya foto atau video singkat gitu bila nanti seperti itu yang bisa saya komitmennya untuk kegiatan hafalan dengan gerakan ini Ustazah. Iya. Jadi dalam 1 pekan
evaluasi di hari Jumatnya. Oke, jadi nanti kita perlu ketemu lagi ya di Iya, hari Jumat berarti Iya. ya, dari Jumat jam berapa ya saudara? Setelah Setelah pembelajaran jam pelajaran ya jam itu jam 1 ya jam Iya, 1 siang ya, iya. itu untuk refleksi apa yang berhasil, apa yang sudah diubah dari kegiatan sebelumnya gitu. Ya kita ketemu lagi di hari Jumat. siap, Ustazah. Bismillah, terima kasih. Nah, Ustazah, saya jadi lebih yakin dan semangat bahwa pembelajaran takbir di kelas saya akan berhasil dengan metode yang ini. Oh, terima kasih, senang sekali mendengarnya Ustazah. Ternyata anak-anak itu luar biasa ya, dari kegiatan mereka yang sepertinya ramai, ternyata itu adalah potensinya. Baik, kira-kira pertemuan kita sudah cukup? Cukup. Ya.